106,6 Kisah menginspirasi Anda sahabat Kis, kembali lagi di program Obat Hati. Untuk hari ini sahabat Kis, kita dengan tema berbagi peran dalam kehidupan sehari-hari masih bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Haji Muhammad Arkan Al-Keba, dan juga Ustaz Matwa dari Munta SPD ya. Kita ke pertanyaan-pertanyaan sahabat Kis yang sudah masuk. Kami ingatkan kembali ya untuk sahabat Kis yang ingin bertanya seputar masalah rumah tangga, boleh sahabat Kis telepon 0811 626 1066. Yang ingin SMS WhatsApp nomornya 0812 625 1066. Kita ke pertanyaan pertama Ustaz ya. Pertanyaan silakan. Pertama ini dari hamba Allah. Ustaz mau bertanya, bukan silakan. Seputar rumah tangga ya. Kalau misalnya mau menikah, kan harus ada lamaran atau menyapai boru gitu istilahnya di kita ini. Misalnya Ustaz, gak ada lamaran, dua-duanya sudah setuju menikah, langsung buat akad nikah, itu apakah tetap sah? Ya, terima kasih. Kalau kita masalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaz. Wahai para pemuda, apabila kalian mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Ini kan perintah dari Rasulullah SAW. Maka kaifiyah ataupun teknis daripada pernikahan itu sendiri, yang pertama itu yang kita lihat bukan langsung to the point, tapi kita lihat rukun-rukun pernikahan itu sendiri. Kalau sudah tersusun di dalamnya rukun-rukun pernikahan, itu sudah akan sah. Itu walaupun dia ta'aruf 3 tahun, kalau rukun-rukun nikah tidak terkumpul di dalamnya, itu tidak sah. Maka dalam Islam akad nikah tetap sah asalkan semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, meskipun tidak ada proses lamaran khitbah terlebih dahulu. Dan yang kita lihat, adapun rukun-rukun nikah itu adalah adanya calon suami dan istri. Ini adalah salah satu. Gak mungkin kita membuat akad nikah kalau gak ada calon istrinya. Begitu juga calon suaminya. Begitu yang kedua, adanya wali. Wali itu adalah salah satu rukun daripada rukun nikah itu sendiri. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi yang adil. Kalau sekiranya ini ada bagi laki-laki. Kalau sekiranya nggak ada laki-laki, tapi boleh nggak perempuan Ustaz jadi saksi pernikahan? Boleh, tapi harus 2 orang perempuan. Ya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi 3 jadinya. Maka ijab qabul. Ijab qabul ini juga wajib adalah rukun daripada rukun pernikahan itu. Lalu apakah lamaran itu atau khitbah itu wajib? Dalam Islam, dalam fikih pernikahan, kitabun munakahat, itu khitbah itu tidak wajib. Tidak ada kewajiban, tapi yang perlu kita garis bawahi, jangan menikahi atas tunangan orang lain. Kalau dia dalam keadaan berkhitbah dengan laki-laki lain, itu tidak boleh kita nikahi. Nah, ini adalah larangan daripada Rasulullah SAW. Lalu apalagi yang penting kedua pihak ridho, suka dan sama-sama ridho terhadap calon suaminya. Maka jadi catatan penting dalam hal ini, sahabat Kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada lamaran, pastikan tidak ada unsur pemaksaan di situ. Kan kadang kita ini ada di belakangan hari ini atau sekarang ini ada paksaan pernikahan. Karena apa? Kadang ayahnya kena jeratan hutang. Ini kan kalau kita kepada unsur pidananya, hukum positifnya ini jadi bisa jadi tindak pidana perdagangan manusia gitu. TPPO, unsur-unsur TPPO itu kan salah satu jeratan hutang itu. Maka kalau ada paksaan di dalam pernikahan itu tidak sah dan tidak boleh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah tanpa lamaran tetap sah selama rukun nikah terpenuhi dan insya Allah diberkahi
karena itu tidak termasuk daripada rukun-rukun nikah. Ya, khitbah bukan termasuk daripada rukun nikah. Tanpa pacaran atau ta'aruf hari itu juga boleh dia menikah. Terima kasih. Ini mohon maaf, usah tambahan pertanyaan gitu ya. Itu kan tadi Rasulullah mengatakan bahwa tidak boleh melamar orang yang sudah tunangan. Ya. Betul kan, itu belum menikah Ya. tapi sudah menerima lamaran. Ya. Nah kalau misalnya mereka hanya sebatas ta'aruf, kan belum lamaran nih, ta'aruf. Cuman si pihak perempuan, kalau ta'aruf tuh kan Ustadz masih bisa diterima atau tidak lamarannya. Nah kalau seandainya dia berta'aruf dengan seseorang, tapi dia tidak cocok dengan seseorang yang dia ta'aruf itu, ada yang lebih cocok menurut dia. Nah kemudian dia menolak lamaran dari yang dia ta'arufi saat itu dan menerima lamaran dari orang yang menurut dia cocok, itu gimana? Ya, ini dalam Islam ta'aruf itu kan perkenalan. Ta'arufa, perkenalan. Khitbah ini adalah ikatan. Khitbah ini adalah membuat satu ikatan dan itu ada akadnya. Kalau ta'aruf itu tidak ada akad, dia hanya ya kenal saja, berteman. Nah, ini yang salah kaprah kita. Dia ta'aruf, dia pikir itu udah khitbah. Dan malah dia bilang pacaran itu malah ada tuh yang selingkuh. Malah dibilangnya selingkuh, dia lagi pacaran. Dia sendiri yang dijalaninya pacaran itu tidak boleh dalam Islam. Haram hukumnya gitu. Maka di sini perlu kita pilih antara khitbah dengan ta'aruf itu berbeda jauh. Ta'aruf adalah hanya perkenalan, tidak ada di situ di dalamnya akad. Dan kalau ta'aruf itu kan ada cincin, khitbah itu kan dia punya cincin, dia ada pinangan, tunangan gitu. Berarti pacaran itu atau ta'aruf itu bukan tunangan gitu. Tunangan berbeda dengan perkenalan dan begitu juga dengan pacaran. Nah, kalau pacar Anda dibawa oleh laki-laki lain yang lebih mapan, ya jangan anggap dia berkhianat, tidak. Karena yang Anda jalan itu pun salah dalam Islam gitu. Kecuali tunangan yang ada akadnya, maka apabila fasakh akad itu, maka boleh dia menikah. Karena sabda Rasulullah SAW tidak boleh menikahi tunangan di atas tunangan saudara kita. Gitu. Terima kasih. Berikutnya Ustadzia dari Mama Hanif di Sidakal. Iya, silakan Mbak Erin. Ustadz, sekarang banyak kasus kalau rumah tangga nggak ada keturunan itu diceraikan. Iya. Padahal kan Ustadz, siapa sih yang mau tidak punya anak? Lalu disangka bercerai alasannya karena tidak punya anak. Apakah memang ini ada tuntunan atau suruhannya dalam Islam? Iya, terima kasih Mbak Erin dan terima kasih Mama Hanif di Sidakal yang bertanya tentang sekarang ini banyak rumah tangga itu berpisah atau bercerai dikarenakan tidak adanya keturunan, ya kan? Jadi kalau ditanya sih, ya siapa sih yang nggak pingin punya anak begitu loh. Tetapi kadang mungkin mungkin belum waktunya atau mungkin Allah masih takdir Allah belum memberikan ya tentang anak keturunan ini. Lalu bisakah pertanyaannya, bisakah bercerai dengan alasan karena tidak punya anak? Ya. Kalau ditanya bisa atau tidak bisa, jadi ini dikembalikan lagi kepada kedua pasangan ini tadi, keputusan mereka. Apakah memang misalnya anak ini dengan alasan tidak ada anak ini haruskah terjadinya perceraian, kan begitu? Kenapa misalnya nggak usah bercerai misalnya? Atau misalnya dengan bisa nggak usah bercerai misalnya, atau kalau memang secara medis dan segala macam sudah berobat ke sana kemari misalnya memang ternyata misalnya kan si ibunya tadi ternyata misalnya ibunya ini memang wanitanya ini nggak subur, ya kenapa misalnya tidak mesti bercerai dengan hanya misalnya memberikan kesempatan bagi suami lagi untuk menambah istri misalnya, ya kan? Poligami dengan tanpa menceraikan istri pertama. Sebenarnya yang banyak terjadi di masyarakat kita, begitu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian pasangan suami istri ini tidak dikarunia anak, lalu ketika
dengan sudah berbagai macam pengobatan tidak ada juga misalnya, kemudian suami ingin tetap ngotot ingin mempunyai anak, kemudian ingin mengajukan kepada istrinya untuk menikah lagi, mana tahu ada keturunan. Yang terjadi biasanya istri yang pertama ini nggak rela begitu kan. Daripada lu nikah lagi, mending lu cerain gue aja dulu baru lu nikah sama dia, kan begitu. Ini yang banyak terjadi permasalahan gitu kan. Padahal kalau misalnya si istri pertama ini tadi ikhlas misalnya, kan tak perlu namanya ada namanya perceraian. Memang benar ada hadis Nabi yang mengatakan tajawwajul waludal waduda fa inna mukasyirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita yang subur lagi mempunyai banyak keturunan dan penyayang, karena kelak aku akan membanggakan kepada nabi-nabi yang lain betapa banyaknya umatku di hari akhirat. Ini sifatnya adalah tidak wajib, ya, jadi sunnah. Bahkan kalau kita berkaca kepada rumah tangga Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia itu, bukankah Nabi Muhammad selama berumah tangga dengan Aisyah itu Allah tidak mengkaruniakan keturunan, tetapi kan Rasulullah tidak menceraikan istrinya Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya kan? Artinya rumah tangga itu tetap langgeng. Jadi janganlah misalnya hanya gara-gara si istri itu tadi tidak bisa memberikan keturunan, lalu istri dicerai semena-mena begitu. Jangan, menurut saya begitu kan. Tapi memang kalau ditanya, ya sebenarnya suami sah-sah saja sebenarnya kan. Sah-sah saja misalnya menceraikan istrinya karena mungkin sudah dianggap mandul misalnya, atau tidak lagi bisa memberikan keturunan karena mungkin terkena kanker kista dan segala macam, atau kanker rahim dan segala macam. Tetapi hendaklah suami ini, ya kalau kita bilang, berilah kesempatan ya bagi istri, ya mungkin dengan berobat. Bukankah berobat itu juga sunnah daripada Nabi Muhammad SAW? Kita dianjurkan untuk berobat. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi Mama Hanif ini sidakal, bolehkah bercerai karena dengan alasan tidak punya anak? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Tidak ada larangan untuk itu ya. Tetapi kita perlu mengingatkan ya. Tetapi dengan mungkin sudah ada proses sebelumnya, mungkin sudah ada berobat, ada segala macam itu tadi kita bilang, barulah misalnya mungkin silahkanlah kedua pasangan ini mengambil keputusan. Padahal tadi kita sudah juga memberikan contoh rumah tangga Nabi Muhammad SAW, dari istri beliau Ummul Mukminin Aisyah juga tidak memiliki keturunan, tetapi rumah tangga itu tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang dicari yang pertama selain daripada keturunan ketika kita menikah adalah bagaimana rumah tangga itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang istri, kalau suaminya ridho kepada dia walaupun misalnya tidak punya anak, maka alangkah luar biasa bahwa istri itu nanti akan mendapatkan surga, bukan hanya satu surga, tapi bisa masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan kalau istri ini mendapat ridho dari suaminya. Maka dalam rumah tangga tentunya adalah bagi seorang istri nih, maka yang paling utama adalah ridho suaminya kepada dirinya. Ini yang paling utama, selain daripada anak keturunan tersebut. Demikian Pak Iren bisa kalau jelaskan. begini Ustaz, ini banyak terjadi di masyarakat kita ya, yang saya lihat berdasarkan kacamata saya gitu. Ketika istrinya tidak bisa punya keturunan, ujungnya adalah cerai aja lah, kita cari istri baru. Kemudian sebaliknya, ketika si suami yang tidak bisa, dia tidak mau menceraikan istrinya tuh. Ketika suaminya yang mandul gitu. Kasarnya begitu. Ketika si istri yang mandul, maka akan diganti. Nah, ketika suaminya yang mandul, dia tidak mau menceraikan istrinya karena menurut dia, siapa lagi yang mau dengan saya? Nah, kalau yang seperti itu tuh gimana, Ustaz? Silakan ditambahi oleh Sa'ar kan. Terima kasih Ustaz Maratua dan sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan peran kebersamaan itu dalam keluarga itu. Karena tema kita pada hari ini adalah peran kebersamaan dalam mengarungi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antara rezeki yang Allah karuniakan kepada kita adalah keturunan. Dan keturunan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sportif. Jadi saya sampaikan menambahi apa yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, bahwa
solusi yang pertama ya boleh poligami. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikahi Sarah pertama, lalu menikahi Hajar, lalu lahirlah Nabiullah Ismail. Maka dari Nabiullah Ismail ini ada juga banyak tantangan gitu. Ada Ishak, ada yang lain semuanya sampai Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail. Lalu kalau sekiranya terjadi kepada suami, ini kan isinilah namanya dialog. Penzoliman terhadap sepihak tidak bisa dalam keluarga. Maka apabila sekiranya kita juga itu kan bagi sebagian manusia, bagi orang yang poligami itu adalah penzoliman. Sebenarnya tidak. Allah memberikan kelonggaran dalam Islam ini. Berpoligami laki-laki itu bukan berarti mengurangi rasa hormat kita kepada perempuan, bukan. Bahkan memuliakan mereka. Gitu. Jadi, tapi adat istiadat kita, hal ini kan hal yang tabu. Bagi orang yang poligami itu ya dia apakah itu mungkin yang playboy atau punya nafsu dan lain-lain. Nah, ini masalah ini perlu kita diskusikan. Sebenarnya dalam kehidupan suami istri itu satu aja kuncinya. Yang pertama adalah diskusikan antara berdua. Komunikasi. Kalau sudah jalan komunikasinya, juga umpamanya kalau sekiranya istri yang mandul, dek, begini, berikan kesadaran, kasih panggil orang tua, buat perjanjian. Kan makanya ada namanya perjanjian pranikah, pasca nikah, dan lain-lain. Buatkan, kalau sekiranya abang memilih satu lagi, bagaimana kehidupan saya janji, buatkan janji dan tertulis janji itu. Maka itu kan boleh. Kalau sekiranya suami yang mandul itu kalau buat lagi komunikasi, Kalau sekiranya kezaliman itu jatuhnya beratnya kepada istri, maka ceraikan istri itu, biar dia bisa nanti mencari suami yang lain dan dia akan melahirkan keturunan yang dia bisa bahagia dalam hidupnya, gitu. Jadi di sini kita harus sportif ya, jangan gitu karena hak talak itu di pihak suami, dia nggak mau lah. Nanti saya ketahuan nanti ini kartu rahasia saya gitu. Dan itu harus sportif menurut saya. Yang penting dalam hal ini adalah komunikasi. Nah, jadi, dan mohon maaf ya, ini mungkin pertanyaan dari yang ini tadi yang punya anak kita. Jadi kalau pernikahan itu sebenarnya memang tujuannya untuk kayak orang nih nikahlah biar punya anak gitu. Apakah memang hendak menikah itu satu-satunya tujuan itu aja gitu, biar punya anak gitu? Sebenarnya ya yang perintah daripada Rasulullah SAW, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah di sini itu adalah ruang lingkupnya besar. Bukan hanya kemampuan seksual di sini, tapi ada juga kemampuan materi, kemampuan pola pikir. Makanya di dalam nikah itu ada rentetannya, ada hukum menikah. Seseorang itu menikah wajib baginya, fardu lagi. Wajib maksudnya di dalam mazhab Syafi'i fardu dan wajib itu satu rentetan. Wajib. Kenapa? Karena dia hormonnya sangat tinggi. Maka apabila dia tidak menikah, maka nanti akan jatuh kepada keharaman, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sunnah. Sunnah itu dia biasa aja. Menikah, alhamdulillah. Enggak menikah, alhamdulillah. Yang kedua, makruh. Makruh nanti maksudnya di sini apabila dia menikah, dia akan menyakiti, menyengsarakan istrinya, atau dia tidak bisa menafkahi secara zahir maupun batin. Zahir atau batin. Yang ketiga, haram bagi dia menikah. Kenapa? Kalau nanti dia menikah, dia akan menyakiti dan menzolimi istrinya. Itu haram bagi dia. Gitu. Bagi orang-orang yang temperamen itu hati-hati kita. Maka
salah satu di antara muqaddimah pasca nikah itu di dalam Islam, itulah yang perlunya ta'aruf dan khitbah tadi itu, agar saling mengenal satu sama lain. Maka saat kalau nggak salah satu sahabat Rasulullah SAW datang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf. Waktu itu beliau mau dipersaudarakan dengan Yazid. Dia berlalu Abdurrahman bin Auf itu datang kepada Rasulullah. Wah, saya lihat kamu klimis nih. Klimis karena kamu udah mulai berjaya nih Maka Abdurrahman bin Auf bilang, saya akan menikah. Kamu udah melihat belum calonmu? Fanzur fa innahu lihat, karena itu akan mencondongkan hatimu. Jadi kan harus kita lihat, harus kita dengar. Caranya bagaimana caranya agar kita kenali perempuan ini? Kirim saudari ataupun keluarga, atau cari keluarga perempuan ini yang dipercaya, yang amanah, agar dia memberikan kepribadian perempuan itu kepada kita. Gitu. Jangan kujuk-kujuk datang ke kita, keluar, datang ke rumahnya, pacaran dulu, cocok enggak? Jangan nanti kita sudah pacaran pergi ke Segumpal Bonang, sama-sama suka bakso bentol, kita sudah jodoh. Ya enggak sesimpel itu bagi saya. Enggak sesimpel itu, Mbak. Karena jadi pernikahan ini kan adalah yang perlu kita bawa, bukan hanya hasrat saja, bukan nafsu saja yang kita perlu. Nafsu itu memang ba'ah di situ adalah nafsu, karena tersalurkannya hawa nafsu kita ini kan mengurangi kemaksiatan kepada kita. Dan ini halal. Dan halal. Maka dari itu tujuan pernikahan itu bukan semata-mata untuk kebutuhan biologis. Betul. Tapi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hukum fikih ada rentetannya tadi, wajib, sunnah, makruh dan haram. Maka dari itu insyaallah tujuan pernikahan kita itu tujuan pernikahan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Menarik ya pertanyaannya, sampai memakan waktu banyak. Jadi memang tadi dibilang pertanyaan, apakah memang ini ada tuntunan atau suruhan dalam Islam? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada suruhan di dalam Islam kalau nggak punya anak harusnya nggak ada begitu. Cuma kami sampaikan tadi kejadian ini kan kita gini ya. Diaul Umari Ustadz di dalam kitabnya As-Sirah As-Sahihah, Dr. Akram Diaul Umari menyampaikan dalam kitabnya As-Sirah As-Sahihah, Rasulullah ini kan sudah memberikan pola sama kita. Contoh. Nah, kami sampaikan contoh Ibrahim menikahi Sarah dan Hajar itu sebagai gambaran. Bukan, itu kan asar, kisah dalam Al-Quran. Bukan berarti itu wajib seperti itu, tidak. Dan ini sedikit